Pak Menteri kalau mau, iya itu nggak bisa diwakilkan. Itu permintaan arus bawah itu. Iya harus bawa. Pak Wamen ya dengerin. Bu Rike, ya silakan. Saya sebenarnya pengennya ada Pak Menteri, Bu, tapi nggak apa-apa. Atau saya temenin ke belakang? Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Prabowo sudah mewanti-wanti dan menyatakan bahwa pada jajarannya berantas judi online. Wah, ini bagus begitu kan ya, apa yang disampaikan oleh Prabowo ya. Nampaknya ada yang kemudian ketakutan besar begitu kan ya ketika masalah soal judol ini begitu kan ya. Soal bagaimana penanganannya. Rata-rata kalau kita lihat begitu kan ketika DPR rapat dengan Budi Ari di situ begitu, nampaknya Budi Ari agak nampak ketakutan ya. Nggak tahu kenapa ya tiba-tiba mereka keluar begitu kan dari sidang itu untuk sementara begitu kan. Padahal ya Budi Ari di situ saya kira ngapain kita harus keluar begitu kan ya, karena kita lihat saja apa yang kemudian dilihat begitu kan ya. Dengan adanya seperti ini kan ada mencurigakan begitu kan ya. Ini padahal dicecar oleh PDIP di situ begitu, oleh kader PDIP. Keren ya. Sehingga nampaknya begitu kan, agak mulai gelisah ya. Ya untuk sementara dia keluar si Budi Ari begitu, nggak tahu ini mau ngomong apa atau bagaimana begitu kan ya, tapi yang jelas ya orang sudah banyak yang menduga ya. Silahkan periksa Budi Ari ya sebagai mantan ex Kominfo pada waktu itu begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung orang akan mengatakan bahwa ya silahkan periksa aja begitu, karena nampaknya ya dengan adanya seperti ini kan Budi Ari pasti kenal ya dengan orang-orang yang kemudian jadi tersangka ini. Anggaplah anak buahnya begitu di Kominfo. Ini kan ngeri-ngeri sedap bos. Jadi artinya apa? Artinya apa yang kemudian kita minta dari publik, periksa Budi Ari. Ya nampaknya Projo agak ketar-ketir ini. Nampaknya agak ketar-ketir bos ya. Ya kenapa? Karena orang akan menduga, wah ini kalau Budi Ari ini diperiksa begitu kan ya, terus kemudian menemukan titik terang, jangan sampai kemudian para petinggi-petinggi di situ begitu kan diam begitu kan. Para petinggi-petinggi di situ malah tidak bisa disentuh oleh hukum begitu kan. Ini kan lucu juga begitu kan. Artinya apa? Artinya masyarakat kita sudah tahu begitu kan. Kalau petinggi-petingginya ini tidak diperiksa, sama aja omon-omon begitu kan. Tidak sesuai apa yang kemudian diperintah oleh seorang Prabowo sebagai sosok presiden yang tegas. Ini gimana logikanya? Coba bayangkan, yang ditangkap itu hanya kerucil-kerucil yang bawah-bawah itu begitu kan ya. Yang ditangkap itu ya banyak yang mengatakan wah ini hanya jadi kambing hitam saja begitu. Para petinggi-petinggi dan oknumnya kapan bro? Ya. Jadi saya pribadi begitu kan sebagai rakyat kecil ya meminta kepada sosok seorang Presiden Prabowo untuk bisa menindak begitu kan ya, baik itu adalah petinggi ke siapapun yang terlibat, bukan hanya setiap hari berseliweran yang ditangkap malah tiktokers ya, malah orang-orang yang kemudian mempromosikan di situ begitu kan. Kalau kepalanya tidak ditangkap, oknumnya tidak ditangkap, maka kemudian ini akan menjadi akar juga kepada yang lain begitu. Jadi agak aneh kan begitu. Makanya Budi Ari ini diperiksa saja ya. Saya pribadi. Budi Ari ini diperiksa saja begitu kan, minta keterangan ya. Terus kemudian ya apa yang kemudian sebenarnya terjadi, kemudian ditambah lagi dengan menteri-menteri yang Komdigi sekarang begitu, Komendigi sekarang ini begitu kan. Ya seperti Mutia Hafid dan sebagainya, biar menemukan titik terang siapa petinggi-petinggi itu.
Saya yakin dan seyakin-yakinnya karena budaya Indonesia sampai hari ini pada takut ya untuk memeriksa para petinggi-petinggi itu. Siapapun presidennya, ya siapapun presidennya pada takut. Karena apa? Karena kekuatan oligarki itu sangat luar biasa loh, begitu kan. Kalau Prabowo tetap melawan, bisa saja, bukan tidak mungkin akan dilengsarkan. Kan itu logikanya. Makanya dengan adanya seperti ini, kalau Prabowo berani silahkan para petinggi-petinggi itu diperiksa semua, ya, dimintai keterangan semua, biar menemukan titik temu itu, begitu ya. Jadi saya kira Projo mulai agak ketar-ketir begitu kan ya, melihat dengan hal-hal kayak begituan ya. Makanya saya kira apa yang kemudian dilakukan Projo hari ini begitu kan ya, nampaknya oke-oke aja lah, tidak ada masalah begitu ya. Kasihan karena sebentar lagi Projo karena mau jadi partai politik ya. Kalau kalau banyak hal-hal seperti ini, maka partai politik itu masyarakat akan enggan untuk ikut gabung kepada Projo begitu kan ya. Jadi saya kira ya apa yang kemudian dilakukan hari ini dan apa yang kemudian disampaikan oleh sosok Prabowo ini harus benar-benar dilakukan. Lucu memang negara kita ini begitu kan ya. Makanya sering ya Prabowo ini Presiden Prabowo mengatakan ya silahkan periksa, silahkan baik itu narkoba, korupsi begitu kan ya, narkoboy dan sebagainya, penyelundupan dan sebagainya, judi online ini harus benar-benar diberantas karena ini adalah menjadi dampak yang sangat buruk di mata masyarakat. Coba kita baca ya ini. Prabowo minta seluruh jajarannya berantas judi online, korupsi, ya, narkoboy dan penyelundupannya ya. Bahkan Presiden Prabowo Subianto menyampaikan 4 hal penting saat melaksanakan sidang kabinet paripurna di kantor Presiden Jakarta Pusat ya 6 November 2024. Dalam sidang kabinet itu Prabowo ingin seluruh jajarannya menteri serius menangani judi online atau judol, narkoboy dan sebagainya. Maka Hasan Nasbi menambahkan Presiden Prabowo juga meminta pihak kepolisian maupun Kejaksaan Agung untuk berani menegakkan ya hukum yang adil tanpa terkecuali soal judi online. Ini saya setuju begitu kan. Saya setuju sekali kalau ini benar-benar diberantas. Tapi kalau hanya diberantas itu adalah rakyat kecil, masyarakat kecil yang promosikan di situ begitu kan. Saya kira tidak akan bisa diatasi. Yang seharusnya yang itu lakukan itu adalah para ketua-ketua atau petinggi-petinggi oknum yang memainkan peran itu baru bisa begitu kan. Jadi kepalanya dulu yang harus kita mulai. Jadi kalau tidak dari kepalanya siapa? Ya inilah di negara kita begitu kan ya. Saya sampai hari ini masih was-was lah ya soal bagaimana bagaimana untuk penegakan hukum yang ada di Indonesia saat ini. Kenapa? Karena ya para petinggi-petinggi aman, sedangkan di bawah ya ditangkap sana sini ya, penuh penjara di situ, tapi petinggi-petingginya enak-enak aja begitu kan ya. Bahkan kita lihat saja para oknum-oknum yang memainkan peran itu harus benar-benar diberantas, siapapun orangnya. Jadi jangan tebang pilih di sosok Prabowo ini ya seperti itu begitu kan ya, tidak ada yang kebal hukum. Bahkan sebelumnya diberitakan Presiden Prabowo Subianto mengadakan sidang kabinet di paripurna Presiden ya. Di sidang kabinet itu Prabowo sudah mewanti-wanti, menyatakan langsung ya dengan secara tegas harus benar-benar ya para judol-judol itu, para narkoboy itu begitu kan, para pengedar narkoboy, maka harus benar-benar ditindak ke akar-akarnya. Bayangkan, dari perputaran uang dari judol ini berapa triliun? Sampai 200 triliun begitu kan ya. Ini kan ngeri-ngeri sedap di situ begitu. Makanya itu uang siapa ya? Kong kali kong lah uang rakyat semuanya ya, main slot sana sini begitu kan. Itu berdampak buruk kepada masyarakat. Makanya saya pribadi menganggap bahwa Prabowo ketegasannya hari ini sangat luar biasa, tapi jangan sampai para petinggi-petinggi mereka aman. Itu aja sih sebenarnya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.